Sky. Dimana Sky seorang Flipjader ini dia akhirnya bisa lebih bebas nih soal ngelakuin yang dia lakuin di map pertama ya. Aduh, dia suka banget nembusin smoke sendirian, nge-push sendirian. Nah Sky menurut gua bekalnya sih lebih matang untuk bisa ngelakuin hal-hal seperti itu. Jadi gua expect Flipjader bakal pop off di sini. Dan tentunya Berserks gua rasa juga bakal langsung cepet-cepetan saving up untuk menggunakan operatornya. Karena kita tahu operatornya tadi susah banget untuk nge-miss di map sebelumnya. Dan momentumnya masih harusnya kerasa ini ya, untuk lanjut ke map 2. Itu dia, kalau lu emang mau masih main pakai Astra, lu emang harus punya pemain yang bisa nge-lock satu angle, gak pakai utility, yaitu Berserks dengan operator at least side A atau side C bisa di lockdown sama seorang Jet, seorang diri. Dan juga kalau lu selama masih bawa Killjoy, lu bisa banget combo sama Astra dengan cara nge-hold angle. Jadi ya agent line up Astra sebenarnya masih oke. Kalau misalkan masih bawa Killjoy, tapi ya kita lihat aja. Kalau udah bawa Chamber biasanya orang udah main pakai Omen sih, udah nggak mungkin. Bisa juga sih sebenarnya sama Astra dikomboin trademarknya, cuman damage-nya nggak akan sesakit kalau lu bawa Killjoy. Betul. Jadi ya banyak cara menuju Roma lah bermain dengan Astra ini. Masih viable walaupun nggak seimba dulu. Dan sekarang 0 sama Boom Esports akan bermain di pistol round. Well. Berserks memulai ronde. Perasaan gue ngomong aja belum kelar, tahu dia udah dapat headshot boy. Dan langsung saja di sini 4 lawan 5 ada yang desin dan Berserks yang akan mampu mendapatkan kill sekali lagi. Blazing harus reload Mr. Show dan bahkan mendapatkan satu. Berserks akhirnya tumbang dan Blaze King dengan Frenzy dibantu dengan Flipjader yang akan mampu mengkonversi menjadi sebuah angka. Dan Delen tiba-tiba dia yang ada di backside dan Blaze King gak mati di posisi tersebut sama sekali. Dan 1-0 Boom Esports. Ronde yang relatif cepat terjadi tadi. Yes, eksplosif banget rondenya ya. Berserks, my god, langsung headshot tanpa ragu-ragu. Dan Blaze King somehow bisa survive begitu lama, bahkan bisa ngedapetin kill yang terakhir. Ini positioning Blaze King dibantu dengan smoke di tengah-tengah antara A-Short dan A-Long, itu ngebantu banget sih. Jadinya dia nggak perlu khawatir sama push dari A-Short, yang di A-Short si Berserks juga nggak perlu khawatir push dari A-Long. Dan kalaupun ada yang tembus tadi, itu bisa dibantu dan bisa dibunuh sama Blaze King. Jadi what a hold by our friends dari Boom Esports. Dan ya eco round mereka cuma bisa berharap untuk membaca sajalah formasi dari Boom Esports untuk jadi bekal next round. Atau ya cari Pokemon, farming di Celong. Dan kalau sampai ke Elong mungkin bisa, tapi ini susah banget karena udah dijagain sama Berserks. So last hope buat mereka mungkin coba cari pick up B atau ke garasi lah. Yang angle-angle deket mereka bisa manfaatin senjata jelek mereka. Iya, ini emang mentok misi mereka adalah spike plan ya, menang itu bonus. Kadum dengan Marshall dia bisa beli Marshall, bisa beli Light Shield. Jadi ekonominya lumayan bagus ya dari Kadum. Bisa dengan duit sebanyak itu. Masih ada sisa 1.500 pula. Iya loh. Makanya gue bingung. Di-dropin deh kayaknya sama si Delen. Ini duit dari mana ya kan? Makanya gue bingung. Iya kayaknya Delen gak beli apa-apa deh. Pure cuman beliin Martial kayaknya. Jadi Kadum gila, harus full support banget. Gila, friendship goals banget sumpah ini Delen sama Kadum. Dan langsung aja kita lihat di sini Delen udah naruh star di tengah jalan banget. Hampir aja tadi ada Volt Line masuk, Frostmine menahan dari arah backside, terkena recon satu pemain dan Kadum yang akan mampu melakukan time bottle. Tadi Frostmine tidak melihat ke angle yang tepat, tapi Frostmine dapat satu. Mungkin ada flash di pop, bakal maju. Lone Fields mampu mendapatkan Frostmine, tersisa 10 detik. Flipjader, lohe. Masih belum mati ternyata dan tiba-tiba saja menjadi 2 lawan 1. Kongaret buka flash, ronde yang jadi mahal untuk Boom Esports sekarang. Cukup chaotic dan terdink di sini Berserks, tapi langsung didink balik oleh Berserks. Untungnya ada armor tadi. Kalau enggak kelar itu si Berserks. Dan 2-0 lagi-lagi ronde yang relatif mahal. Pistol round dari Boom Esports cenderung membaik dibandingkan dengan ronde-ronde sebelumnya. Dibandingkan dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya juga. So far 3 pistol round sudah mereka menangkan. Biasanya 3 pistol round mereka kalah. That's true. Dan Myth, Kadum dibeli senjata tapi nggak dipakai. Ini tiba-tiba temen yang gue nggak seneng sih. Gue kasih hadiah nih, tapi nggak pernah dipakai. Malah dijual sama dia. Di return ya, di return. Di return buat, udahlah gue ambil mentahnya aja katanya. Gila sih. Kadum, jangan begitulah ya kalau jadi teman. But intinya tadi usaha yang baik sih dari Myth menurut gue ya. Hampir bisa membuahkan hasil bahkan di ronde terakhir tadi. Tapi sekarang Boom
sudah tentunya dengan bonus round ini 4 Spectre 1 Bulldog nge-push A yang gua rasa sih Mid pasti sadar mereka nggak mungkin balik ke arah A lobby tanpa ada bantuan utility seperti sebuah drone misalnya, dan bener aja langsung di drone oleh seorang Lone Fields, langsung di cancel oleh Shock Dart. Oh my god, ini info yang begitu mahal tidak berhasil didapatkan oleh Lone Fields, dan ini bikin gerakan mereka jadi susah banget loh. Mereka mau ke A nggak bisa ini, Son. Iya, karena drone-nya nggak dapat apa-apa dan itu Shock Dart yang ngeselin banget sumpah dari Blaze King. Asli sih. itu nyebelin banget dan nelen damage full malah itu si Lone Fields. Oh iya, sakit banget. Sakit banget itu, ketelan semua, dan Shock Dart-nya berhasil ngancurin Nano Storm, tapi Nano di kanan berhasil memaksa Kadum untuk ngeplan posisi sebelah kiri, dan Delan terkena drone, bakal coba di wallbang dan Berserk connect. Dan di sini di flash dulu sama Flip Zeder, di swing langsung. Dan tersisa Lone Fields dan juga Kongaret tiba-tiba yang mampu mendapatkan masing-masing 1 kill. Di Trailblazer dan bahkan di wallbang lagi. 2 kill wallbang di posisi yang serupa menggunakan utility. Wow. Ini Boom Esports. Kok gitu? Gue nggak ngelihat. Sumpah gue jarang banget ngeliat Boom Esports main serapi Iya ini, sih, men. tapi benar. Ini rapi banget, mereka tahu banget mereka punya utility apa, mereka bisa ngapain, dan kelihatan sabar banget tadi si Bruce. Wah, ini kena tag sama drone, gue ke anti dulu ke Sheriff sempet-sempetnya lagi tengah jalan, padahal ada kesempatan ada orang loh itu di garasi atau ada yang nge-push dia, tapi dia tahu dia bisa pakai Sheriff untuk nembusin, plus ada Bulldog yang bisa nembusin. Blaze King pun gak mau kalah, dan swing dari Spectre masing-masing pemain Boom sih nyebelin sih. Dan ini mungkin tidak di-expect sama Myth, tapi berhasil dimenangkan oleh Boom Esports 3-0. Bonus round berbuahkan manis. Berserk masih belum selesai, ini bahkan udah langsung invest operator. Memang ada recon, tapi dengan movement dari seorang Berserk bisa mengconceal presence dari dirinya, tapi sayang ada wave. Untungnya ada healer. Sementara di tim Myth mereka sekarang udah ketahuan ada operator, mereka akan coba untuk menahan sebentar sambil figure out ini gimana caranya kita ngusir operator dari Berserk, karena kalau enggak ini A nggak mungkin bisa dijebolin. Dan bahkan A-nya di Fortify loh, 3 pemain on top of Berserk operator. Jadi ini ada tebel banget A-nya, dan kayaknya Made in Thailand masih pengen maksain, kena drone pula, maksa banget. Dan ada drone balasan. Dan kehalangan fast bunga. Kehalangan fast bunga, jadi nggak dapat informasi yang begitu full juga. Dan Berserk masih nahan di posisi yang sama. Terlalu maksa, 40 detik di sini. Dan kita lihat aja, Recon keluar, flash dibuka. Kadum harus mendapatkan entry, tapi ada Flip Zeder untuk mendapatkan headshot. Blaze King nahan dari arah backside, Flip Zeder mampu mendapatkan double kill. Blaze King tumbang di sini. Dan kita lihat Flip dengan guiding light ke dalam smoke, dan what? 3 lawan 1 dan tersisa Lone Fields. Bukan momen yang kita ingin lihat dari seorang Flip Zeder, tapi jelas momen yang ingin kita lihat dari seorang Berserk. 3 kill untuk dirinya. Nice flash bro, Flip Zeder, tapi not a nice shot ya. Kalau kita lihat itu lagi jongkok, palanya terang, nembak orang diem gak kena. Nice try ban. It's okay, it's all good. Ada teman buat nge-cover. Ada teman. Enggak, itu salah satu momen. Masalah orang itu sering nanya. Bisa pas banget gitu loh, kameranya di ban. Di atas kepalanya banget loh itu. Dan itu momen banyak orang yang nanya, kapan ya waktu yang tepat untuk jongkok? Saat ada Flip Zeder, saat ada Flip Zeder lu jongkok ya. Flip Zeder gak bisa nembak orang dia jongkok. Dia pasti ngomongnya, dia jongkok gak tuh? Udah ketahuan banget ya. Aduh, oke, 4-0 men. Ini good news banget buat Boom Esports tentunya. Good start. Ini first half yang bisa dibilang sempurna so far. Apalagi dengan adanya Berserk dengan operator, kontrolnya enak banget bro. Lihat A benar-benar rapi, kosong, dan lihat 4 orang di C. Ini berarti kalau sampai Myth dipancing untuk masuk ke arah garasi atau nge-split ke arah C, ini bahaya banget. Dan kalau mereka balik ke A pun, Berserk bakal dapat infonya early dan ada waktu untuk teman-temannya rotasi. Jadi map control Boom Esports sempurna. Tinggal gimana eksekusi dari Myth bisa mengusir Berserk 1. Dan kemudian, bahkan Berserk big balls. Sayangnya di timing oleh Kongaret dengan sempurna. Kongaret yang berhasil dapetin kill. Tapi lagi-lagi, walaupun Berserk dibunuh,
A-nya udah bisa diisi lagi walaupun mereka nge-stack C. Iya, itu tadi big kill banget ya tadi untuk dapetin Berserk, dan sekarang retake akan dimainkan oleh Boom Esports. Side berhasil didapatkan oleh Made in Thailand tapi bakal digas, bakal dipaksa oleh Boom Esports dan bakal 2 pemain tumbang. Flip Zeder pun mencoba untuk nembusin tapi masih ada Blaze King, tidak bisa berbuat banyak, mencoba untuk fight di dalam side tapi terlambat menurut gua. Ketika smoke itu udah di pop emang cenderung sulit bagi Boom Esports untuk masuk kembali ke dalam side. Dan pick itu semua berawal dari pick off Kongaret yang bagus banget, dan ini nih. Ini sebenarnya udah cenderung susah dan Delan pas banget dapetin through the smoke 2 pemain. Gak banyak yang bisa dilakukan. Dan 4-1 Made in Thailand mampu mendapatkan angka pertama di map pick mereka. 4-1. Boom Esports, ekonomi mereka harusnya masih bisa memungkinkan mereka untuk buy di ronde kali ini. Pertanyaannya apakah ada operator? Ada ternyata masih. Dan Berserk kembali mengambil posisi favoritnya di A-Short. Tapi apakah dia sadar ada yang sudah menyelip? Dan kalau dia nggak sadar ada yang menyelip, ini bahaya. Untungnya Blaze King berhasil mendapatkan opening kill, bahkan nge-tag pemain kedua Kongaret, hampir bisa menumbangkan Berserk kembali. Tadi ingat Kongaret yang mendapatkan killnya, dan tadi hampir bahkan didapatkan bisa-bisa Kongaret Kryptonite dari Berserk ya. But untungnya Berserk masih selamat dan berarti harus bermain dengan man disadvantage. Memang belum ketahuan nih posisi dari seorang Kadum, tapi nggak banyak juga yang bisa dilakukan sama dia tanpa support. Karena dia kalau mau ngepick polosan, ada operator yang dia nggak tahu ada di mana sekarang ini si Berserk. Dan ini kalau sampai Kadum gerak dikit aja tanpa sadar, itu pasti bisa di pick off sama Berserk. Dan drone dari Alonfield sudah nge-clear angle dekat. 48 detik dan mereka kembali lagi ke A. Lagi-lagi drone tanpa follow up itu bad idea banget, dan bener aja Berserk berhasil mendapatkan pick ke arah Kadum. Dan mau kemana lagi sekarang mereka? Mau kemana? Cosmic Divide dibuka tapi Berserk nggak bisa diusir, men. Dan ternyata loh Kongaret bisa masuk, dan Flip Zeder untungnya siap untuk melakukan reflect cepat. Pop Flash keluar di sini dan run and gun yang terlalu terburu-buru lagi-lagi, dan 2 lawan 1 bakal diswing oleh Blaze King. Triple kill 5-1 Boom Esports. Agak bolong di sana sini tapi endingnya tetap mereka yang mendapatkan angka. Lagi-lagi Made in Thailand, mereka ngeluarin drone, mereka ngeluarin utility, tapi kalau gue nggak ngerti drone ke C itu buat apa sih? Buat apa sih? Nggak tahu sih. Mungkin nggak. I mean kalau lu mau nge-fake, selalu ya nge-fake tuh harus ngebluffnya jago, harus acting gitu lah. At least lu invest 1 pemain, lu invest more utility. Ini nggak ada orang buat nge-follow up, nggak ada orang untuk ngejual lebih banyak utility. Tentu bakal Boards lu cuma modal drone doang untuk nge-fake. Sorry aja nih, Berserk tuh pede banget pasti sama temen-temennya. Dia sendiri di A, itu tugasnya ada, yaitu jaga sampai A-nya ada presence. Kalau nggak ada presence di A, temennya belum mati, dia nggak mungkin gerak dari situ. Dan terbukti, seperti yang kita bilang tadi soal Kadum, kalau dia main polosan ke arah operatornya Berserk, ya sorry aja bro. Berserk don't miss. Yes. Dan sekarang mereka coba untuk ganti fase nih. Mereka langsung cepat dash ke arah Elong, tapi Frostmine sekarang yang dipasang. Ini adalah the perfect anchor, tapi Kadum dengan movement yang super dewa bisa mendapatkan Frostmine, but flick dari Berserk bisa menumbangkan Kongaret. Berarti 1 utility untuk post plan sudah berhasil ditumbangkan, dan post plan 4 lawan 4 ini mungkin bisa dicepetin lagi sama Boom Esports, khususnya dengan pinch dari Flip Zeder dengan flashnya langsung di swing up, nggak bisa dapetin 1 kill. No! Delan somehow bisa mendapatkan kill tersebut. Teboto bisa mendapatkan 2, 1 Berserk juga. Tidak bisa dipungkiri ini adalah ronde yang sulit karena Delan somehow dengan klasik dia bisa dapetin 3 kill. It's a free gun, ladies and gentlemen. Senjata gratis dapetin 3 kill. Berserk pakai operator cuma bisa dapetin 1. Ya, ini itu the nice pick banget sebenarnya dari seorang Berserk ya. Pick agresifnya membuahkan hasil, dan sayang ini Blaze King berada di angle yang sulit. Sebenarnya winning kill bisa didapetin sama Flip Zeder. Posisi dia tuh udah winning moment banget. Itu 2 pemain lagi udah nge-stuck itu di side, udah nggak bisa kemana-mana. Flash dari Flip Zeder kena, tapi dia kena flick, kena banting. Anti flashnya jalan dan Flip Zeder nggak mampu mendapatkan kill. 5-2 Made in Thailand berhasil mendapatkan 1 angka lagi dengan eksekusi cepat yang mengejutkan Boom Esports. Dan nampaknya mereka udah mulai mendapatkan cara membongkar pertahanan Boom Esports. Dan kayaknya emang mereka harus mencoba untuk campur-campur temponya, main cepat, main lambat.
karena itu akan memaksa Boom Esports untuk mikir. So far mereka kalau main lambat ya itu tempo yang disenengin sama Boom Esports. Dan sekarang 3 lawan 5, tiba-tiba 2 pemain dari Boom Esports sudah terpick off. Ya, make it just 2 karena Frostmind dan Flipzider sekarang tersisa. Gak banyak yang bisa mereka lakukan kecuali mukjizat terjadi ya. 2 lawan 5 dengan posisi kayak gini, it's almost impossible. Kecuali memang blunder terkonyol di 2022 terjadi di ronde kali ini. Tapi gue nggak ngeliat itu Made in Thailand. Harusnya bisa menambah kembali keunggulan mereka. Dan tempo mulai didapatkan kembali oleh tim asal Thailand ini. Susah ya kalau kita ngomongin Boom Esports. Mereka dari tadi bagus, rapi, skornya udah meyakinkan. Tapi sekarang mulai kelihatan mereka mati satu persatu tanpa ada trade. Ini berarti kan mulai ada ketidaksenambungan antara pemain yang satu dan lainnya di antara Boom Esports. Jadi gua rasa abis ini tactical pause itu bukan hal terburuk. Gua lagi ngomong lone fields, gak boleh nembak-nembak kayak begitu. Wah gila, tembakan apaan itu bro? Tembakan Thailand bro. Tembakan Thailand. Dan ya intinya Boom Esports habis ini harus reset menurut gua karena mulai sedikit kurang nih, kurang kelihatan. Map control yang tadi kita lihat di 5-6 ronde pertama itu mulai sedikit breaking. Mungkin karena ini juga faktor eco round, jadi mereka lebih leluasa kali ya. Mereka lebih memilih, ya udahlah gue gerak-gerak aja, coba-coba. Siapa tahu dapat kill gitu kan. Tapi dari sisi mid, mereka udah mulai kelihatan juga kedisiplinannya. Mereka nggak terlalu memaksa untuk maju sembarangan dan malah berhasil nge-bait Boom Esports untuk masuk ke crosshair mereka. Jadi Boom Esports, I think this is time. Kayaknya pause bakal bagus banget di sini. Or kalau mereka masih pede sama mereka punya map control, mungkin nanti deh baru dibahas. Dan gue rasa ini bakal balik ke first six. Ya, mungkin kalau kalah di ronde bye kali ini, next bye roundnya mungkin mereka butuh tactical kali ya. Karena lu juga nggak pengen ngasih waktu bagi Made in Thailand untuk berpikir lebih dalam lagi ketika mereka udah dapetin momentum. Jadi kayaknya digas aja dulu sekarang. Kalau gagal memang Boom Esports butuh tactical, tapi so far mereka udah kalah 2 ronde berturut-turut. Dan kita lihat di sini operator dari Berserks. Misalkan kita lihat di sini bakal menahan di short, dan kita lihat Berserks ini selalu di A. Dia emang bukan operator yang pindah-pindah, bukan, dia tugasnya emang udah untuk nge-shutdown aja, bukan untuk menebar teror orang bikin takut ke C atau ke A. Ini ngebuat tim emang takut ke A, C-nya di Fortify, B-nya di Fortify. Jadi emang dibikin sulit, dan Berserk sayangnya udah keusir sama drone dan dia bakal reposition selalu di posisi ini. Dan nah, Kadum juga expect Berserk sendiri yang mampu mendapatkan alone feels yang tipis banget itu kayaknya. Bakal repost lagi. Kembali angle agresif, mampu mendapatkan 1 kill lagi Berserks. Ada 1 pemain masuk ke dalam side dan bahkan triple kill untuk Berserks. Oh my god, Berserks ganti ke klasik. Dan Blaze King siap untuk melakukan refrag. 2 lawan 1 sayangnya. Sembari pemain-pemain Made in Thailand yang lain mampu mendapatkan kill. Spike mencoba untuk di-plan dan ditaruh star, dibikin overthinking. Frostmind berdiri di balik Cosmic Divide dan bakal turun di sini Cosmic Divide-nya. Miss the first shot dan bakal disentuh oleh Teh Botol. Hampir aja Delan mampu melakukan clutch tadi. Karena jelas tembakan pertamanya itu berhasil connect Teh Botol, peluru pertamanya nggak connect, itu bahaya besar. Tapi untungnya dia berhasil deliver. Tapi Berserks ini man of the round-nya, man. Dia dapetin 1, dia repost, dapat lagi, bahkan dari arah Kabi pun dia masih bisa dapetin 1 lagi di sini. Dan di sini gua rasa tadi dia hampir bisa dapetin lagi loh itu. Itu hampir banget, dia tipis banget itu gara-gara ada sedikit kegeser aja sih menurut gua. But yeah, nice round overall dari Boom Esports khususnya Berserks. Cuman kelihatan di terakhir-terakhir sedikit crumbling down. Untungnya Teh Botol yang sedikit whiff bisa dikonversikan menjadi ronde. Dan ini sebenarnya yang jadi masalah tuh Frostman dibikin nganggur sih. Yes. Dia retake asli. server ini di game ini. dia dianggurin mulu coy, side-nya bener-bener kayak, karena gimana ya, mereka juga ini kayak Made in Thailand ini galau tau gak sih, kayak ke A ada Berserks, ke C ada Killjoy sama Astra. Aduh, ngapain kita kalau ke B di retake kiri kanan. Di retake bener, cepet banget. Pusing. Dan ini, tapi sebenarnya gue suka sih yang Myth lakukan ya, mereka selalu nge-push Berserks keluar. Jadinya tuh emang udah bener kayak, tapi
Yang itu loh, yang barusan terjadi adalah si Berserk ngenahan dari off angle A-long dan berhasil dapetin kill dry pick dari mid tersebut. Padahal mereka udah bagus nih, wah Berserk di short diusir drone, mereka udah siap-siap mau nge-smoke tapi belum smoke di pop, mereka udah jalan, udah kena pick off, Berserk jadi dapat 3 kill. Nah ini snowball effect yang kecil-kecil seperti itu yang bahaya dari sebuah tim mid ya. Itu yang harus dihindarin dan lihat Berserk, it works man, if it works why fix it? Iya, dia, Jadi udah sini aja. dia jadi kuncen A-short sumpah. Ini nggak lepas sama sekali. Dan udah tinggal sekarang mereka nyoba ke C. Lu lihat C-nya kayak begini. Ada Nano Swarm dan Frostmine dapetin kill dengan Nano Swarm. Masih nahan di dalam side, main di dalam smoke. Dan Frostmine ngebuka. Oh, smoke-nya abis tapi Blaze King dengan Hunter's Fury. Dan mau nggak mau mereka mundur lagi karena C-nya nggak tembus. Dan ke hold. Dan kalau kita lihat Berserk masih nahan dan Wonderfly nggak tahu apa yang menunggunya di bagian ini. Dia nggak tahu Berserk bisa aja maju, B-nya bisa aja di-push. Mereka ketahan dari arah long sekarang. Dan recon dari seorang Blazing untuk nge-clear arah B main. Nggak nemuin siapapun. Kemana Made in Thailand akan menuju? Ini udah kena skakmat banget. Mereka mau nggak mau cuman bisa menunggu Boom Esports membuat error. Karena sulit banget mengandalkan mereka maju. Kecuali mereka mengharapkan keberuntungan masuk, mereka lagi rotate dan dengan kelamaan kayak gini harusnya Boom Esports sudah nge-call. Dan lu lihat Berserk sudah mulai closing angle, nge-push sampai ke arah attacker spawn dan di sini Flip Zedar miss the shot. Blaze King mampu mencuri satu dan it's up to Berserk. Dash in 18 detik, dia tahu dia harus nge-cancel spike plan ini. Dan dia bakal smoke di plan ke belakang. Nice plan position untuk Made in Thailand. Clutch harus dilakukan tapi double pick. Oh, what a pick dari Made in Thailand. Berserk gagal melakukan clutch. Lagi-lagi kita lihat Boom Esports berhasil ditembus oleh Made in Thailand setelah hold yang begitu bagus. Tapi ini dia, mereka nungguin star selama itu. Dan sayangnya Frostmine bermain di dalam smoke, nggak sadar smoke-nya bakal habis. Itu agak dipertanyakan sih posisi dari seorang Frostmine bermain selama itu di dalam smoke. Terlalu berbahaya dan 6-4 Made in Thailand berhasil memanfaatkan kesalahan yang dilakukan oleh Boom Esports. Ya, mereka sabarnya sih gila banget ya. Mereka nunggu starnya itu loh. Ini nunjukin Astra Nerf kerasa banget bro. Mereka nunggu lama banget. Hampir bisa dimanfaatin sama Boom. Tapi tentu yang dimanfaatkan sekarang tentunya adalah Sheriff Kill. Wallbang ke arah mid window. Didapatkan oleh seorang Blaze King menjadikan situasi 4 lawan 5. Dan kembali kita lihat disiplin dari seorang Berserk. Dia tahu kita punya main advantage guys. Gua nggak bakal nge-pick, gua main off angle aja untuk nungguin Myth make a mistake. Tapi untuk sekarang Myth mereka juga bisa bermain sabar. Mereka terbukti tadi waktu nungguin Star Astra mereka mainnya patient banget, nggak blunder sama sekali. Dan mungkin itu keunggulan dari Myth sekarang walaupun mereka tertinggal, tapi mereka masih punya composure yang bagus dan tidak terburu-buru. Sementara Boom yang jadi malah gatel nanti bentar lagi. Dan bener aja Berserk gatel dan timingnya. Oh my goodness. Ini timing sempurna, paling sempurna sedunia. Itu pasti kesel banget sih Konggaret karena lah perasaan lu bilang tadi clear bro. Sorry bro. Delen ternyata kena timing. Ya ampun. Sekarang 5 lawan 3 Andi, kita lihat Berserk bermain dari arah triple. Ada shock dart, Berserk off angle banget. Masih dengan Bladestorm di sini, Killjoy sama-sama mengeluarkan lockdown. Harusnya lockdown dari Frostmine yang bakal lebih mengesalkan karena ini akan memaksa pemain-pemain ini keluar. Oh, mencoba untuk big balls move tapi akan ditumbangkan. No! But nevertheless, no! No! My genius doesn't stop in the lab. Last round before the switch. Gue masih berusaha napas. Bentar Son. No, gak dihancurin lockdown-nya, Le. Enemy remaining. Tragedi 19 Maret 2022. Tragedi guys, tragedi. Gue nggak tahu mau recover gimana dari ronde tersebut. But Berserk akan mencoba membayar dengan operatornya sekali lagi di arah A-Long. Kadum pun berhasil menyelip sekali lagi ke angle yang sama yang tadi dia kalah.
Dan harusnya dia belajar dari kesalahan tidak akan lagi dry pick di angle tersebut. But tentunya harus ada yang dilakukan oleh teammates-nya sebelum Kadum bisa gerak. Dan Myth sambil menikmati kemenangan yang menarik di ronde sebelumnya, mereka akan mencoba slow pace sementara Blaze King. Oh, Blaze King yang tidak sabar sepertinya. Dan ini kalau dicek angle-nya dia menang fix. Tapi ternyata dia ngeceknya setengah-setengah. Nggak dicek sekali lagi. No, Blaze King tetap bisa dapetin satu. Untungnya masih bisa di-trade sama Kadum, but Berserks selalu ada untuk temannya. Berhasil mendapatkan kill sekali lagi. 4 lawan 3. Akan coba di-clear oleh Flip JDR dan ini map control kembali sempurna didapatkan oleh Boom Esports. Aduh. Man. Masih belum move on. Gak move on gue. 4 lawan 3 sekarang guys. Kalau misalkan kita lihat, Ting kembali bermain dengan tempo yang lebih lambat. Flip JDR main jauh ke belakang sekarang. 30 seconds left. Berserk sendiri dengan operator agresifnya. Dan ada satu smoke dari teh botol ya, smoke defaultnya itu yang menurut gue smoke bagus banget. Kalau misalkan kita lihat 19 detik loh. Ada fault line, ada flash. Dan langsung di pop smoke-nya. Dan Berserk, Flip JDR juga mampu mendapatkan 1 kill. 11 detik tersisa. There's no way Dylan can do this. 7 detik, apa yang bisa dilakukan? Dan tentu tidak banyak. Flip JDR mampu mendapatkan 1 kill lagi. 7-5, Myth berhasil diungguli oleh Boom Esports di first half. Walaupun sebenarnya Boom Esports banyak ronde yang bisa mereka menangkan, but nevertheless it's still a positive first half for them. Oh my god. I mean, it is a positive first half. Tapi kalau dari segi mental sih jujur jantung gue juga udah negatif. min 1 jantung. Min 1 jantung. Point banget hari ini. I mean, Berserk dia nggak bisa mati juga tadi, matinya lama banget dan selalu berhasil dapetin opening kill dan trading. Walaupun tadi Blaze King tadi ada sempat checking cornernya yang kurang bersih, bisa dapetin 1, untung di trade. Jadi Berserk menjadi anchor, tapi bukan dalam map tapi dalam tim ya, menjadi jangkar untuk kemenangan Boom Esports 7-5. Dan mungkin belum ada kesempatan aja buat Frostmine dan T-Bottle untuk show up. Tapi gue rasa di attacking ini kesempatan lurking ini untuk dua pemain ini nih. T-Bottle dan Frostmine harus bisa nunjukin di kita kemampuan mereka nyelip dan mencari map control sendiri-sendiri. Sementara Blaze King, Flip JDR, dan Berserk akan mencoba mencari entry ke site yang sekarang akan di-defend oleh Myth. Yes, dan kita lihat recon early langsung dari seorang Blaze King ke arah short untuk at least mengusir dan memungkinkan membangun persepsi isinya short dari Boom Esports. Flip JDR kayaknya udah siap untuk memimpin anak-anaknya masuk dari arah mid. Dan ada Kongaret menahan di sana dengan 2 flash di tangan. Jadi retake sangat possible. Jadi begitu Star nongol tepat banget, dia langsung mundur. Jadi kayaknya ini bakal main retake. Nice flash bro. Berserk untungnya masih bisa selamat dan ada aftershock di sini. Masih belum bisa di spike plan. Flip JDR terdink nampaknya. Waduh. Dan mulai terlihat bahaya karena 24 detik. Nggak ada guiding light dan langsung aja main post plan. Nano Swarm sudah ditaruh. Dan kita lihat dari Blaze King pun main jarak jauh banget di sini untuk nahan flank dari arah long. Fault line dibuka. Dan mau nggak mau emang Made in Thailand harus main cepat. Karena kalau mereka main lama di post plan kayak gini, utility-nya bakal ngebuang waktu terlalu banyak. Dan Berserk mampu mendapatkan 1 dari Dylan. Through the smoke dan bahkan yang kedua dari seorang Berserk. 3 lawan 5, Frostmine mampu mendapatkan 1 headshot. Flip JDR dengan 16 HP still survive. Dan T-Bottle mampu mendapatkan 1 alone field tersisa 1v3. Mampu mendapatkan headshot yang kedua. 2 pemain lagi dari Boom Esports bakal di swing Frostmine yang akan mampu mendapatkan kill tersebut. 8-5, Boom Esports berhasil mempertahankan post plan. Itu apa yang dilakukan oleh Made in Thailand udah bener. Ketika lu main di B, lu nggak bisa main retake lama, lu harus retake cepet. Karena kalau nggak, waktu spike-nya itu akan berdetik, utility Nano Swarm, utility Star itu bakal kemakan semua. Tapi, magical moment. Berserk dapat 2 through the smoke. Iya, itu udah game changing. Nggak banyak yang bisa lu lakukan kalau lu Made in Thailand. Unlucky menurut gue untuk Made in Thailand di ronde tadi. Lumayan unlucky sih. Alone Field sudah berusaha keras, headshotnya tajam banget. Tapi apa daya ya, 2 lawan 1 terus lawan jarak dekatnya Frenzy bro. Ini Frenzy Gaming dari Boom Esports kelihatan efektif banget. Sekarang mereka anti-eco ke arah C side yang dikosongin sama sekali. Paling cuma turret yang bisa ngedetect bahwa ada presence di arah C. Tapi it doesn't matter. Tetap ujung-ujungnya akan menjadi retake full 5 lawan 5. Hanya bermodalkan 4 klasik dan 1 shorty. Sure mereka punya utility tapi menurut gue malah jangan dipakai deh. Mending simpen.
buat modal nanti next round, jadi ekonominya masih bisa diselamatin. Atau ya yang bisa mereka harapkan sekarang paling cari exit kill doang sih. Dan Flip Jeder, highlight of the day menurut gua Flip Jeder. Apakah kita bisa melihat highlight kembali di sini? Saya dapat, ya ampun tuh. Revealing area. Flip Jeder menukikan burungnya ke arah lantai, sementara Celong akan coba di-execute, dicoba diambil oleh Myth. Memang berhasil dapetin beberapa kill, tapi defuse coba dilakukan. Rush oleh Berserks bisa di-secure, dan kembali Ronny didapatkan oleh Esports. Tapi gue pengen mengalihkan perhatian kita kembali ke seorang Flip Jeder dengan manuver burung yang Need a drop. Thanks. baik sekali. Itu gue yakin dia panik banget. Ada replay, burungnya nggak kelihatan. Enemy remaining. Wait, wah gila sumpah itu panik banget sih. Iya itu panik banget sih kayak. Itu kaget sih sumpah, nggak bohong gua. Kaget sih. Itu udah desperate move plus panic move itu udah. Wait, but Boom Esports udah dapetin angka. Ini dia nih, vandal terang benderang, vandal kesombongan kalau kata Jamal. Sudah terang benderang, nah itu udah gawat tuh biasanya. Dan misalkan kita lihat side B yang kayaknya bakal jadi tujuan utama lagi. Recon langsung ke arah Gong, tapi Kongaret nggak kena recon di sini. Ada Berserks, Kongaret yang akan mampu mendapatkan kill tentunya. Flip Jeder, refract tapi kalah senjata bisa dibilang. Terlalu sulit melawan vandal-vandal dan rival-rival ini. 2 lawan 4 dengan posisi kayak gini, dengan senjata kayak gini, almost impossible. Ini udah tinggal berharap economical damage saja. Tapi di luar dari itu harusnya ini udah pasti made in Thailand sih. Masa iya boy? Masa iya? Gak mungkin dong, itu spike dropnya di B. Gak mungkin dong, gak mungkin sih. Gak mungkin Susah, sih, sumpah. Kita boleh bermimpi, tapi Kita boleh mimpi mimpi. juga Iya. realistis lah Mimpi ya. juga kira-kira lah. Kira-kira lah ya. Iya, udah. Team A. Nah, Itu dia. tapi kita nggak kita ngomong ini pasti nggak mungkin. Itu pun kayak takutnya jinx. Ya kalau itu kan di luar kendali kita ya. Jadi kita ngomong sesuai fakta yang di depan. Kalau yang di masa depan itu urusan belakang. Enemy remaining. Intinya Boom Esports harus rela melepaskan bonus roundnya untuk Myth. Dan ya memang tadi agak sedikit terkesan maksa sih. Yes, masuk bener, ke game maksa. ketiga doang. Crossfire juga tadi udah bagus banget ya setup. Pembacaan dari Kongaret dan kawan-kawan Myth tadi bagus banget. Jadinya B nggak bisa dijebolin. But now Boom Esports mencoba fast control kembali, dan kali ini A menjadi target. Dan gua rasa ini memang tipe gameplay mereka sih. Mereka coba ambil cepat kontrol dulu, terus nanti ditinggalin satu orang, mereka balik. Yes. Dan mereka akan coba ngasih presence di sebelah, terus nanti jadi opsi tuh. Kita mau betul, balik betul. ke A boleh, kalau kita mau pindah juga boleh. But for Right now, there. kayaknya A nih yang akan coba dijebolin. Itu yang selalu dilakukan Boom dan nggak dilakukan oleh Made in Thailand ya. Kayak mereka Yes. jadi punya option di mid roundnya. Sementara Flip Jeder udah masuk ke dalam smoke. What Dia berhasil nyelip. Tapi crossing di sini seorang Kadum. Waduh. Bakal dicek. Oh no. Coba dia masuk ke dalam smoke dan di sini di-swing oleh Frostbite. Flip Jeder pun keluar dari tempat persembunyiannya, mampu mendapatkan Alone Vills. Posisi yang begitu upsetting tadi diisi. Dan tiba-tiba saja side A menjadi milik Boom Esports. Lockdown dari Frostbite memang mampu dihancurkan. Tapi yang jelas retake akan sangat sulit sembari Frostbite connect ke arah the lane. 5 lawan 2, Wannafly dan Kongaret. Gak banyak yang bisa mereka lakukan harusnya. Ini save sih harusnya. Terlalu sulit. Lu lihat cuman punya 2 flash, fault line refreshnya juga masih lama. 9-6, gua nggak ngerti gimana caranya tadi Flip Jeder bisa nyelip masuk ke dalam smoke dan nahan di situ selama mungkin. Begitu smoke-nya habis dia keluar. Jadi ini di timing tuh, smoke habis, shot nge-swing, Flip Jeder juga nge-swing. Jadi itu timing yang bagus banget. Bagus banget. Dan 10-6, Boom Esports. Flawless round untuk mereka. Setup A yang rapih banget. Sementara Made in Thailand tanpa jawaban lagi-lagi. Karena Boom Esports berani ngambil kontrol dengan investasi utility yang lebih. Kalau kita lihat Made in Thailand di first half, apa? Mereka ngeluarin drone, that's it. Sementara Boom Udah Esports, diem doang. mereka invest smoke, mereka invest guiding light, mereka invest trailblazer, mereka mukul mundur Kadum sampai ya mau nggak mau mainnya di posisi yang default Yes. dan posisi-posisi mediocre yang
nggak punya informasi aktif akan keberadaan pemain-pemain Boom Esports. Sementara ya kalau misalkan Boom Esports lihat, lu lihat dari awal aja lu udah lihat starnya ini ada di mana. Kita nggak lihat star ini dari Made in Thailand di first half. Starnya Boom Esports itu udah agresif dan ngusir pemain-pemain yang mencoba untuk mendapatkan informasi di awal, sehingga ya mereka nggak punya informasi Elong ada isi apa enggak, dan mau nggak mau mereka harus mikir 2 kali untuk nge-push Elongnya. Sementara Lone Fields memang mampu mendapatkan Frostmine yang lagi-lagi keculik di awal, dan kita lihat Elong masih dimiliki oleh Boom Esports. Lihat Trailblazer bahkan nggak perlu diinvest karena dia masih punya kontrol akan hal ini. Perlahan mulai rotating Boom Esports ke arah side A. Dan bakal main kontak kayaknya. Tidak dicek cornernya, tapi masih ada Berserk, tapi tentu akan langsung di-refract. Bukan checking angle yang bagus dari seorang Flip Zeder. Apalagi jarak pemainnya terlalu jauh tadi, dan Blaze King lagi ngeliatin Spike down A. tembok tadi nampaknya. Dan everything is crumbling apart for Boom Esports. Teh Botol harus melakukan clutch. 46 detik, dia punya Cosmic Divide, dia punya 2 star. Dan kita lihat Made in Thailand terlalu takut ya untuk melakukan clutch, untuk melakukan retake ini. 1 lawan 3, dan kita lihat Teh Botol bakal muterin. 3 pemain datang dari angle yang sama. Teh Botol tidak mampu mendapatkan kepala pertama, langsung di headshot oleh Delan. 10-6 dan akan menjadi 10-7. Terlalu banyak blunder di awal tadi. Diawali dari Flip Zeder yang miss checking corner. Dan dari situ udah crumbling apart sayangnya untuk Boom Esports. Corner. Tapi yang itu agak sedikit sulit karena dia main off angle sih. Jadi kelihatan duluan memang sih Flip Zeder, walaupun dia mungkin tadi setelah dia majuan dikit dia ngecek, tapi belum sempat maju dia udah kena headshot duluan. Dan I mean, Teh Botol itu sebenarnya orang terbaik untuk nge-clutch 1 lawan 3 kayak tadi. Cuman kalau kena headshot langsung instan begitu ya udah. Susah juga. Dan sekarang Vandal kesombongan dari seorang Berserk ini belum kelihatan lagi nih. Ini kayaknya Berserk sudah mulai berhasil di counter. Atau mungkin memang Boom Esports masih belum dapetin tempo attacking yang baik saja untuk Berserk. Sementara itu untungnya teman-teman yang lain masih bisa nge-cover lah ya untuk Berserk. Jadi nggak kerja sendiri. Lagi-lagi ini bukan Berserk and Friends tapi Boom Esports. Dan sekarang B-side dicoba di fake ini sebenarnya ya, karena mereka Cosmic Divide ini sebenarnya tujuannya lah ke C, dan C dikosongin sama sekali. Ini perfect maneuver dari tim Boom Esports, tapi Blaze King somehow berhasil ke pick off dengan mudah. Dylan bahkan tidak tertag sedikit pun, dan jadinya post plan 4 lawan 5. Yes. Ini modalnya nggak banyak loh, karena cuma ada Seekers. Ya, dan gue suka banget respon dari Made in Thailand nge-push smoke early-nya, dan Bani Seekers yang di follow up dengan tidak begitu baik dari Flip Zeder. 2 lawan 5 Andy, ini cenderung sulit post plan ya. Walaupun demikian, kalau misalkan emang headshot connect semua sih mungkin beda cerita, tapi kayaknya headshot pertamanya udah nggak connect, Frostmine nggak bisa berbuat banyak. Sekali lagi kesalahan terjadi dari sisi Boom Esports. Gue suka banget respon dari Made in Thailand. Mereka tahu Teh Botol selalu naruh default smoke ke arah long sama short. Kali ini mereka tahu itu cuman ya itu ditaruh doang smoke-nya, tapi nggak dijagain, ditembusin sama mereka, dan mereka dapetin early information kalau Elongnya tuh nggak ada apa-apa. Dan itu sebabnya lu lihat itu garage-nya udah di stack 3 pemain. C-nya udah cepat retake-nya, dan Flip Zeder benar-benar clueless akan keberadaan seorang Kadum yang melakukan flank sejauh itu. Jadi cukup besar tuh justru tadi di Flip Zeder sendiri. Kalau dia bisa nge-follow up Seeker-nya diikutin, terus dia jadi bisa dapat kontrol garage dan double flank dari seorang Flip, itu bakal jadi game changer. Tapi tentu Kadum dengan early push yang tadi lu bilang itu infonya mahal banget bro. Langsung tahu bisa stacking ke arah B dan C. A-nya nggak usah dipusingin. Mereka jadi cepet banget responnya, dan retake-nya pun jadi super lancar. Jadi flawless round untuk mid. Dan sekarang 10-8 setelah tactical pause. Ada sedikit adjustment, 3 pemain di arah A bahkan di stack. Walaupun Berserk memang dapat kontrol, tapi mereka seperti seakan-akan membuat Berserk menjadi bait. Dan mereka mengundang masuk mid ke arah A side, tapi ternyata mid memilih untuk masuk ke arah B. Oh, what a shot. Sorry, ini Boom Esports yang mau masuk ke arah B lebih tepatnya. My bad, sedikit ngablu guys ya. Ini A side-nya itu di setup sama mid Boom yang di-invite. Ya ampun. But anyway, B side berhasil di stop tadi memang di headshot sama si Wannafly, tapi Wannafly masih survive, masih coba
Tembak ke arah Berserk memang tidak setajam tadi, tapi tetap kill adalah kill. Dan Boom sekarang yang terpaksa untuk masuk ke arah seaside. Yang ada satu orang menunggu di arah backplate yang bisa ditumbangkan oleh Flipjader dan Wannafly. Akankah dia mendapatkan timing? Memang ada timing di situ, tapi Observer kenapa balik? Blaze King bisa dapetin satu kill. Kadum akan mencoba nge-rush ke arah side dengan follow up sebuah Rolling Thunder. Bisa dapetin 1, 2 bahkan oleh Konggaret. Wow. Tidak ada kesempatan untuk planting sama sekali dari Boom Esports. Wow. A great retake dari mid dan Yeah. menjadikan skor 9-10. Ya itu gue suka banget sama Rolling Thunder dari Kongaret yang menurut gue itu on point banget. Mereka tahu mereka dalam masalah, mau nggak mau Rolling Thunder itu harus di pop secepat mungkin biar dapat advantage, dan Wannafly ini udah dapetin kill yang tajam banget. Walaupun memang musuhnya lagi ikut, cuman Boom Esports bukan tanpa kesempatan, tapi ini dia Rolling Thunder yang menggagalkan segalanya. Kalau Rolling Thunder itu dibuka telat dikit aja, mungkin beda ceritanya. Dan 10-9, kita lihat Kadum sekarang bermain dari arah long, dan itu dia smoke default untuk membangun persepsi ke arah short. Lagi-lagi, tapi sekarang Garage yang dimainin cepet sama pemain-pemain Boom Esports. Gravity Well udah dibuka, jadi The Lane udah sisa 1 star doang sekarang yang bisa ditaruh. Sementara memang masih ada 1 star dari dalam set buat di combo sama Nano Swarm, tapi udah dibuka menjadi sebuah smoke. Dash in dari seorang Berserk, ada flash dari seorang Kongaret. Sementara Berserk bakal swing, oh miss the first shot, tapi Frostmine connect, line up kill. Jadi 3 lawan 3 sembari Wannafly memang mampu melakukan refrag. Wannafly nahan dari arah backside, bakal di swing oleh T-Botol yang akan mampu mendapatkan kill tersebut. Bisa dibilang itu adalah winning kill untuk Boom Esports, dan recon dari Blaze King pun connect 2 pemain. T-Botol mencoba untuk ke plan, loncat-loncat di sini. Kadum akan diculik oleh Flipjader. Dan tersisa Lone Bills mampu mendapatkan 1 headshot, tapi T-Botol akan langsung menjemput bola 11-9. Wow, itu winning kill dari T-Botol. Kalau dia nggak dapetin kill ke arah Wannafly, itu nggak akan terjadi kemenangan ronde untuk Boom Esports. Dia nge-swing dan connect untungnya ke arah Wannafly. Itu risky banget. Dan ini Flipjader dapetin Kadum yang mencoba untuk retake secepat mungkin. Easy kill, tapi ya terlalu sulit posisinya tadi. Mid udah mencoba untuk menahan sebaik mungkin, tapi T-Botol make a play yang sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat impactful. Dan Flipjader satu sama ya sama Kadum, sama-sama nangkep. Nggak ready. Impas sekarang, Satu impas, sama, bro. impas. Impas sekarang, jadi kembali keunggulan diambil oleh Boom Esports. Dan ini fase execute, lagi-lagi kontrol selalu diambil cepet-cepetan sama si Boom. Dan mereka tahu, oh kelihatan Konggaret berhasil survive karena dia ngadep Neon Box. Jadi badannya tidak terekspos ke angle yang bisa di wallbang. Sementara Wannafly sudah tertek sangat low, malah dia yang kena wallbang. This is bad. Dan ini gua rasa Boom nggak bakal mencoba untuk maksa ke garasi ya. Mereka tahu ini 2 orang di setup, ada smoke, ini kita malah masuk ke perangkap kalau kita masuk ke garasi. So mending kita reposition dan lihat dikosongin total. Yep. So kalau Boom bisa mencoba main contact, ini bakal jadi free control untuk mereka dan post plan pun akan diinisiasikan. Ini kita lihat Berserk perlahan, star udah ditaruh cukup dalam starnya, dan drone berhasil nge-spot Berserk. 40 detik, nggak banyak waktu yang dimiliki oleh Made in Thailand, tapi Flipjader masih punya kontrol atas double door. Jadi kalau dia dengar step cabut ke arah B, mungkin dia masih bisa narik. Dan 28 detik, oh no, kelihatan ini agak bingung, linglung banget. Dan mereka beneran aja narik, 28 detik. 28 detik, ini Flipjader harus ngebuka kill sih. Dia harus dapat 1. Atau at least nahan angle ini. Dan bener aja, oh man. Flipjader dapat 1 lagi, orang lagi megang pisau di Seekers pula. What a lurk from Flipjader. Bener aja, posisinya emang terbuka lebar banget dari double door dan 28 detik. That's how you fake, bro. Komitmen untuk fake-nya bahkan kita pun ngerasa terfake. Gue udah ngeliat 28 detik, ini harus bowler smooth banget dan lu harus punya map control yang luar biasa untuk bisa melakukan fake ini. Dan lockdown dibalas lockdown, Cosmic Divide dibuka dari Defender. Dan Shockdart buat ngancurin Nano Swarm. Mau nggak mau Boom Esports harus masuk ke dalam side lagi. Ada Shockdart, Guiding Light. Dan di sini dalam Cosmic Divide ada pemain nahan Berserk mampu mendapatkan double kill. 2 lawan 2 Spike. Masih belum bisa di-diffuse. Dan udah disetengahin tapi, dan Flipjader swing! Oh my god, Flipjader! Big brain!
from a big head man. Match point. Gila, Flip Zeder menunjukkan kualitasnya sebagai IG Album Esports. Wow, My call yang God. luar biasa banget itu, Ndi. Itu That's how you fake, bro. That's how you fake. Itu dikasih pelajaran masterclass faking ya untuk si Myth dari seorang Flip Zeder yang berhasil menang lawan Kadum 2-1 berarti sekarang. Kadum pakai pisau ya coy. tadi ya. Ini, coba, ini kalau ada satu ronde yang meng-highlight kemampuan seorang IGL ini ronde untuk Flip Zeder. Dan sekarang kita akan melihat kembali eksekusi ke arah A yang akan dicoba dilakukan untuk closing map kedua dan sekaligus series melawan Myth. Apakah Boom akan nge-secure slot di knockout stage yang pertama? Karena gua rasa dengan momentum mereka berhasil mendapatkan ronde yang begitu cantik tadi. Ini moral dari Boom Esports begitu stonks. Dan gua rasa ini harus bisa dimanfaatkan sama mereka. But tentunya jangan sampai takabur, jangan sampai mereka blunder. Dan gua rasa mereka sadar dan mereka masih santai untuk mencoba membaca pergerakan dari Myth sembari mereka menunggu refresh utility, baru mereka akan coba execute masuk ke arah A-side. Ya, dan ini Boom Esports jaga angle yang apa ini? Apa ini? 3 pemain di pocket itu yang wah, itu benar-benar unorthodox banget sih. Dia ngerumpi dulu sebelum akhirnya memutuskan untuk masuk ke arah side A. Langsung bersearch dash Wait, in. Oh, miss the shot. Lonefields yang akan mampu mendapatkan kill dan Kadung juga follow up dan tiba-tiba saja terhold. Di sini Teh Botol mencoba mendapatkan wallbang. 2 lawan 4, tiba-tiba tersisa 30 detik Andy. Terlalu lama mereka membuang waktu tanpa mendapatkan apapun di ronde ini. Terlalu banyak membuat ronde, membuang waktu. Mau waktu. Itu ada satu kesalahan Son yang pasti orang kalau replay itu baru sadar. 10 Yaitu seconds si Jet berserks itu mau ngedash tapi yang keluar malah no charges left. Itu itu blunder yang menurut gua paling besar di ronde Iya ini. kak, gue baru Karena sadar dia loh. kira dia punya dash. Dia kira dia punya dash, tapi ternyata dia nggak bisa ngedash, jadinya dia ngepick polosan dan malah berhasil dibunuh duluan. Kalian replay dan kalian lihat itu, kalian dengar tuh kata-kata dari seorang Berserk no charges Gue left. nggak ngeh loh, karena ya sih itu smoke-nya malah justru nutup angle dia dan dia Iya. juga jalan ya ujung-ujungnya. Betul. Tapi dash dia dipakai di mana di berarti di awal ya? Kayaknya nah itu yang gua nggak ngerti. Kapan dia pakai dashnya dan kenapa waktu dia mau masuk malah no charges left, itu misteri yang harus kita pecahkan nanti. Gue sambil ngelihat replay dia tuh buat ngambil long dia ngedash. Oh my god. Jadi pas masuk ke side kayak no charges left. Gue yakin Itu. karena saking lamanya mereka kerumpi juga mungkin mereka lupa. Dia kali kira ya. dia nggak ngedash tadi. Iya mungkin. Oke, big blunder. Menunjukkan kalau Berserk masih manusia. Kita lihat di sini Lonefields nampaknya akan langsung nahan di sini. Memang langsung mengeluarkan Hunter's Fury yang tidak memberikan damage sama sekali. Tidak ada yang terculik. Blazer keluar bersama juga dengan drone. Lagi-lagi side A yang akan menjadi tujuan dari information gathering untuk Boom Esports. Dan kalau misalkan kita lihat B udah ditahan. Ini posisi favorit dari Frostmind bisa dibilang. Dia suka banget dapetin kill dari posisi ini. Dan side C, side yang sering kali membuahkan hasil untuk Boom Esports akan di-hit 12-10 sekarang. Apakah mampu ditutup sesegera mungkin pertandingannya? Teh Botol mampu mendapatkan 1 kill. Berserk berhasil swing begitu dalam dan mampu mendapatkan 1 kill lagi. Wannafly keluar tidak bersama dengan Flash. Ada trade frag yang terjadi. Blaze King dan Teh Botol. Tersisa seorang Kadum untuk memenangkan ronde ini. 2 ronde berturut-turut harus didapatkan oleh Made in Thailand untuk membawa kita ke overtime. Dan Kadum harus melakukan clutch 1v3 situation. Semua utility-nya masih lengkap banget. Dan misalkan kita lihat spike-nya di plan di posisi yang begitu terbuka. Di tap sekali langsung. Ada Nano Swarm, ada Smoke dan Frostmind akan menutup kill untuk Boom Esports. 13-10 skor kembar 2-0. Boom Esports akan menjadi tim pertama yang lolos.